Masih di Smart Community, masih bersama dengan Papri DPD Sulawesi Selatan. Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah, Soalnya masih smart dong, listener-nya masih. juga Tadi semangat. kan intronya kita udah berapi-api ya, menggebu-gebu gitu ya. Dan ini akan berlangsung sampai nanti kira-kira subuh ya. Oh ya, Right. boleh kita nginep sini ya. Karena nanti Kak Dian akan nyanyi ya. Oh, Ridwan gitu. juga, Haji Ferry juga akan nyanyi Oh sebenarnya. my god, saya intronya aja ya. Oke, asal tidak dilempari Jack Thomas ya. Enggak kayaknya. Banyak. Nah, sejauh ini walaupun sebenarnya kan kehadiran Pak Pri di Sulawesi Selatan ini menjadi angin segar gitu ya untuk pelaku seni musik Bener khususnya. banget. Iya. Dan saya penasaran sebenarnya, walaupun memang belum ada pelantikan secara khusus, tapi pergerakannya sepertinya sudah lincah istilahnya ya. Iya, betul. Yeah. Udah bergerak dari jauh-jauh hari. Nah, apa saja nih aktivitas yang menjadi prioritas utama hingga saat ini, apalagi menjelang pelantikan nanti tanggal 22 Agustus nih? Ya, jadi insan seni ini kan kita mau bergerak jadikan industri musik sebenarnya. Nah, kalau kita mau bicara soal industri ini komplit. Nah, teman-teman yang terutama anak muda ini, apalagi dalam situasi sekarang ini pandemik ini, selalu saja ada ruang dan peluang yang kita bisa manfaatkan. Ini zaman sekarang kan sudah zaman canggih yang media sosial apa. Kita menyanyi di sini di tengah hutan, orang di luar negeri bisa melihat hasil kita sepanjang memang hasil ini bagus. Jadi saya kira sepanjang kita tidak perlu sekarang mesti ke Jakarta bertarung di sana seperti dulu. Zaman Mbak Dian ini dia harus bertarung ke Jakarta. Karena tidak ada media yang bisa dilihat orang Jakarta. Nah sekarang dalam sekejap ketika kita bisa bikin hari ini konten-konten yang memang menarik dan punya kualitas bagus, saya kira sangat mudah. Nah, inilah dibutuhkan memang kreativitas. Keberadaan Papri ini nanti mencoba, termasuk ini, bagaimana teknologinya kita bahas, bagaimana industrinya kita bahas. Karena anak muda sekarang inilah yang memang bisa menikmati itu. Kami ini yang tua-tua punya masa lalu, hanya punya pengalaman. Kami ingin mendorong mereka, mendorong yang muda-muda. Termasuk kegiatan-kegiatan misalnya kan selama ini yang hilang adalah apa Mbak Dian, kompetisi-kompetisi. Iya, kompetisi yang hilang. Yang berjenjang, yang dulu kan kita bangga anak-anak SD itu kalau kita yang bisa jadi juara apa. Cuman salurannya ke berjenjangnya itu endingnya di mana yang enggak ada. Nah, kita apalagi di Papri ini kan banyak saluran misalnya Naga Suara kita ada di belakang kita. Saya sudah bicara dengan Pak Rahayu, Direktur Naga Suara, karena dia banyak melahirkan talent-talent yang punya bakat cukup besar. Di samping memang dia pengusaha. Kalau di Jakarta kan ada Naga Suara, kalau di sini kita punya label Liber Record, ada Irama Baru. Nah, kalau yang mau berkiprah ke nasional, kita sudah bukakan jalan. Saya sudah bukakan jalan bersama dengan teman-teman. Yuk bikin yang bagus supaya kita menawarkan ke mereka. Karena kalau materi kita bagus, saya kira memang kita bisa menjualnya. Ini kan, nah biasanya orang bingung itu bagaimana menjualnya. Mereka punya karya tapi tidak punya saluran-saluran. Nah seperti itulah mungkin Mbak yang kita akan fasilitasi anak-anak muda ini. Anak-anak muda kita lakukan yang berjenjang, cipta karya, cipta lagu, cipta nyanyi yang jadi ke depan memang saya kira memang Papri ini harus punya manfaat yang cukup besar, terutama masyarakat Sulawesi Selatan. Saya kira. Oke. Berarti kedepannya ini akan Papri Sulawesi Selatan khususnya akan lebih fokus lagi mengembangkan itu semua ya, melahirkan talent-talent baru, mencari, melahirkan dan memanfaatkan teknologi. Betul. Oke, karena kan sekarang memang banyak ya penyanyi-penyanyi dari Sulawesi Selatan gitu ya, apalagi untuk penyanyi dangdut yang kemudian dikenal di tingkat nasional karena ajang pencarian bakat. Betul. Gitu, yang mereka mungkin tidak melalui
langsung ke nasional. Nah, pendapat dari kakak-kakak semua seperti apa? Dari Kak Dian dulu. Ya. Gitu. Beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu karena kompetitifnya tinggi, belum ada seperti sekarang ini kesannya sangat instan ya. Jadi secara ikut audisi online, Iya, buat video di Instagram betul. udah bisa gitu. Jadi secara mental itu kita lebih tertempa Aha. kita dulu ya, karena kompetisi A, kompetisi B dari babak penyisihan, sampai ke tingkat nasional. Kalau sekarang kan cuman audisi di daerah langsung masuk 5 besar, go to Jakarta gitu ya. Sebenarnya nggak salah sih, cuma saya berharap dengan adanya Papri ke depan membuat program kerja yang seperti yang disampaikan Pak Ketua akan membawa manfaat khususnya bagi regenerasi baik itu artis penyanyi, pencipta lagu juga, karena untuk lagu-lagu yang bertema kearifan lokal sendiri baik itu etnis Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, menurut saya pribadi itu kesini-sini tuh semakin berkurang gitu. Saya juga melihat beberapa event yang ada di Makassar ini kurang melibatkan secara optimal pelaku-pelaku seni yang ada di Makassar. Mereka kurang dioptimalkan karya-karyanya. Padahal kalau kita lihat sendiri, pencipta lagu kita ini banyak sekali. Tapi karena kurang adanya kompetisi, mereka tidak bisa menyalurkan hasil karya mereka, diapresiasi sedemikian rupa. Sementara juga label atau perusahaan rekaman yang ada juga sudah tidak menghasilkan lagi dalam bentuk CD ataupun kaset, mereka udah stuck di situ. Jadi saya berharap betul Papri kelak bisa memiliki program di antara kompetisi itu tadi, lomba cipta lagu daerah, lomba cipta lagu ya Melanesia boleh, pokoknya beberapa etnis termasuk para penyanyinya yang tujuannya ya kita membentuk menghasilkan karya yang baik dan penyanyi-penyanyi yang berkualitas. Itu aja sih harapan saya ya. Dan lagi dengan adanya Papri ini, persatuan kami semakin kuat dan berharap kepada pemerintah juga bisa menjadi mitra yang baik untuk kemudian memberikan apresiasi yang lebih kepada seniman, baik itu penyanyi, pencipta lagunya maupun pemusiknya gitu. Selama ini kita nggak dapatkan penghargaan itu kan, tapi ya mudah-mudahan Papri menjadi sarana perjuangan itu. Amin. Nah, ngomongin soal perjuangan juga banyak talent-talent dari Sulawesi Selatan yang seperti tadi Kak Dian sampaikan berjuang sampai ke tingkat nasional, ujung-ujungnya ke Jakarta gitu. Mereka mencari pasar di sana, karena mungkin kalau di daerah kita sendiri kurang terapresiasi, mungkin mereka mencari pasarnya di sana gitu ya. Baru nanti belakangan kalau pulang ya, lebaran. Kata orang kita itu pun punau Pak ya. Kalau dia masih ingat daerahnya. Iya. Tapi ini Haji Ferry adalah salah satu orang juga yang selain pemerhati seni juga seringkali selalu ya mendampingi teman-teman penyanyi-penyanyi Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, sekarang nih melihat kreativitas musik di Sulawesi Selatan khususnya, bukan hanya satu genre saja, khususnya kreativitas anak muda di Sulawesi Selatan, Haji Ferry melihatnya seperti apa nih? Iya. Apakah mereka juga harus di-guide semua? Ayo masuk Papri nih. Beliau ini orang di balik layar kan, luar biasa. Nah, kebetulan sekali. Tapi apa yang dikatakan Mbak Dian tadi kita ingat-ingat, itu penting banget dan harus selalu diingat. Apa yang dikatakan sama Mbak Dian tadi itu betul sekali, dan ini sangat nyambung semua dan memang harus disambungkan karena Papri ke depan ini siapa lagi kalau bukan kita ini yang bergerak ya untuk masa depan Papri, khususnya masa depan para artis-artis kita yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau di Jakarta nggak usah bilang lah, mereka udah kemana-mana lah, udah pokoknya udah. Tapi kalau kita di Sulawesi Selatan kita harus berbangga. Tidak usah terlalu banyak mau keluar kemana-mana. Di Sulawesi Selatan pun kita akan suatu saat dan kita akan berjuang. Mudah-mudahan Sulawesi Selatan ini suatu saat akan menjadi kota musik dunia. Amin ya, dengan keberadaan Papri ini. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa penyanyi, pencipta lagu dan musisi harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu rahmat itu tidak sembarang diberikan ya, dan harus dipertanggungjawabkan dan harus dinikmati dan harus disyukuri sebaik-baiknya. Untuk itu
Kebetulan ini di pelantikan Papri ini saya sebagai ketua panitia sangat berharap untuk teman-teman adik-adik artis-artis yang ada di seluruh Sulawesi Selatan, mari kita mendukung ini. Anggaplah Papri ini sebagai kapal, kita naik semua, tidak usah lagi baku siku-siku sekat-sekat. Ini penyanyi Nggak pakai pop, tiket kok ya, naiknya langsung ini aja. penyanyi rock, ini penyanyi dangdut, ini penyanyi daerah, Iya. kita bersatu semua karena ada saling mengkaitkan. Iya, iya, iya. Kalau sekarang mungkin ya untuk sekarang ini karena di salah satu TV swasta di tingkat nasional itu selalu mengingatkan kita bergoyang-goyang lewat dangdut mungkin seperti itu, tapi luar biasa pun kalau kita semuanya kita bisa Ya, benar, bangkitkan, benar. mulai dari rocker, mulai dari pop ya, mulai Semua dari genre apa ya. pokoknya genre kita satukan dalam satu wadah di Papri ini. Ya, karena Insya itulah Allah ya. fungsi dari seni itu tadi sendiri. Iya, Seni itu mudah-mudahan. Seni menyatukan. musik itu menyatukan. Iya. Betul. Mau apapun sukunya, mau apapun Iya. bahasanya, genrenya, kalau dengar satu lagu, Iya. apalagi enak pasti joget semuanya ya kan. Setuju. Apalagi kalau dengar lagunya Kak Dian Ekawati. Oh. Challenge sebentar ya, kita coba. Boleh, siap, betul. siap. Naikin imun, naikin imun. Aduh. Oke, kita break dulu sebentar. Iya, Dan kita iya. masih akan kembali Smart Listener.